Selamat malam. Malam ini kita akan bincang dengan seseorang yang sempat merasakan bagaimana menjadi menteri di 3 presiden yang berbeda. Dan ia juga kini lebih banyak aktif sebagai pengacara yang cukup terkenal dan masih warawiri di televisi sampai dengan sekarang. Beliau adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Sudah di sini. Selamat malam, Bapak. Apa kabar? Baik, Saya panggil abang aja ya. Ya, oke. Sebagai warga Belitung, asli Belitung ya, Bang ya? Ya, Lahir dan besar di Belitung. ya sampai tamat SMA di sana. Sampai tamat SMA, kemudian ke Jakarta. Tapi itu nanti disimpan dulu. Yang jelas sekarang lebih banyak sibuk apa? Sekarang lebih banyak ngurus kantor advokat, Aha. menangani perkara-perkara, tapi juga masih ngurusin Partai Bulan Bintang. Ya, kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial, kegiatan-kegiatan akademik. Oke. Masih juga berlangsung sampai sekarang. Oh, kita lihat dulu ini ada profil Profesor Yusril Iza Mahendra. Kali menjadi menteri di 3 kabinet ini tengah sibuk menjadi pengacara. Di 1 jam lebih dekat nanti kita akan mengulik masa kecil. Tapi sebelum menuju ke sana, kita lihat dulu ini ada beberapa artikel yang akan kami konfirmasi ke Prof. Yusril. Yang pertama berikut ini, tanda Yusril soal teroris, PKL dan Satpol PP yang direspons santai oleh HO. Jadi memang saya mengamati perkembangan sesudah terjadinya insiden peledakan bom dan granat dan penembakan di sekitar Sarinah di Jalan Tamrin. Dan banyak jok-jok juga ya. Ada seorang teman mengatakan kepada saya, Pak Kiai, apakah teror di Jalan Tamrin itu dapat dikatakan sebagai jihad? Pak Kiai mengatakan, oh, kalau jihad itu di jalan Allah, ini di Jalan Tamrin, jadi bukan jihad. Jadi Ya, ini itu joke ya. satu jok saja. Lalu memang ada kisah tentang Pak Jamal, ya, seorang penjual sate Madura yang tidak pernah merasa takut dengan teroris begitu. Dan setelah itu saya lihat amati perkembangan ya. Jadi saya sambil ketawa saya mengatakan ternyata bagi pedagang kaki lima di Jakarta mereka sama sekali tidak takut dengan teroris meskipun dikendalikan oleh ISIS dari Syria. Yang mereka takuti ternyata adalah Satpol PP yang dikendalikan oleh Pak Ahok dari Balai Kota. Tapi terorisme yang terjadi di Jalan Tamrin kemarin ini memang mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menanggapinya dengan serius, ada yang dengan santai, bercanda dan lain-lain begitu. Ada yang marah juga begitu. Jok-jok seperti ini tidak dilontarkan oleh Pak Yusril begitu. Apa tidak ada rasa tidak sensitif gitu, Pak? Bukan. Saya barangkali salah seorang yang pertama-tama kali ikut menangani masalah terorisme itu. Undang-undang yang berlaku sekarang ini tentang terorisme itu, pemberantasan kegiatan terorisme, itu saya dan kawan-kawan mendraft dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi saya sudah melakukan studi, waktu itu saya jadi Menteri Kehakiman tentang terorisme ini. Tiba-tiba terjadilah peledakan bom di Bali. Ternyata polisi maupun tentara itu tidak bisa bertindak apa-apa. Bagaimana kita mengatasi terorisme ini? Karena kita tidak punya landasan hukum untuk menindak dan mengatasinya. Yang kita punya hanya KUHP, Undang-Undang tentang Senjata Api tahun 54, yang semua itu tidak bisa mengcover kegiatan yang disebut dengan terorisme. Itu semua peraturan-peraturan tentang kejahatan biasa. Sementara terorisme itu kejahatan yang sebenarnya tidak biasa. Nah, lalu hanya dalam waktu beberapa hari kami kemudian berhasil menyiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang terorisme. Maka jadilah Perpu nomor 1 tahun 2002. Tapi oleh karena itu Perpu sudah disahkan 10 hari, berapa hari sesudah terjadinya bom Bali, maka saya memperlakukan retroaktif bom Bali itu sampai dengan peristiwa terjadinya peledakan bom itu. Lahirlah 2 Perpu terorisme dan ada yang menuduh bahwa
Perpu terorisme itu akan memberangus Islam dan sebagainya. Saya menolak kalau terorisme itu dikaitkan dengan Islam. Ya, saya pikir yang di abad modern ini yang banyak mula-mula menggunakan cara terorisme itu adalah gerakan perlawanan di Irlandia Utara. Yang sebenarnya mereka Katolik sebenarnya, yang melawan dominasi dari Inggris yang beragama Kristen Anglikan. Jadi Muammar Gaddafi dari Libya dan lain-lain itu belajar menggunakan bom dan lain-lain itu dari orang Irlandia sebenarnya. Jadi bukan, tapi kenapa belakangan dituduhkan kepada Islam. Baik, Seperti itu. Pak Yusril. Jadi saya malam itu harus mutar otak. Bagaimana caranya membuat skenario presiden berhenti. Ini perjalanan karir juga sempat lumayan panjang juga ya di Sesnek, lumayan lama gitu. Ada cuplikannya yang ingin kami perlihatkan? Berikut ini. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu sejarah yang sampai sekarang masih terukir begitu, Bang Yusril. Ceritanya gimana behind the scene-nya? Yang kita tahu hanya Pak Harto membacakan itu begitu. Tetapi sebelumnya penyusunannya dan lain-lain pidatonya seperti apa? Iya, yang terakhir itu sebenarnya tidak sendirian. Beberapa tokoh juga terlibat, antara lain Pak Sunarto Sudarno, Pak Bambang Kesowo, Pak Syafruddin Bahar, itu sama-sama menuangkannya itu dalam naskah pidato pernyataan berhenti Pak Harto itu. Tapi sempat alot nggak pembuatannya? Enggak sebenarnya. Jadi pada waktu kabinet terakhir Pak Harto itu, saya sudah memprediksi bahwa keadaan itu akan terjadi seperti itu. Ya. Pada waktu Pak Harto akan menghadiri pertemuan di Kairo, itu saya sudah menulis satu risalah yang diberikan kepada kalangan TNI, bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Ya. Seandainya Pak Harto itu tidak punya pilihan lain kecuali harus mundur. Nah, ternyata memang ketika Pak Harto pulang ke tanah air, situasi itu sudah sangat mencekam, demonstrasi di mana-mana ketika Pak Harto sudah pulang dari Mesir. Dan pada waktu itu memang ada keinginan membentuk komite reformasi. Jadi datanglah beberapa orang diundang ke istana, Pak Nurholis Majid, Pak Gus Dur, Pak Kiai Ali Yafi, MH Aidon Najib, dan lain-lain. Saya juga diundang juga ke situ. Kita mengadakan pertemuan dan menyarankan supaya dibentuk komite reformasi. Dan saya mengatakan, Pak, inilah saat yang paling tepat Pak Harto mengundurkan diri. Itu saya katakan dalam rapat itu. Iya, saya memang sudah mau mundur. Cuman bagaimana keadaan ini harus tetap terkendali. Begitu. Jadi waktu itu pikirannya adalah kita membentuk komite reformasi itu sebagai transisi. Sampai dibentuknya satu pemerintahan yang baru. Nah, tapi ternyata upaya untuk membentuk komite reformasi itu tidak berhasil dilakukan. Dan yang paling mengenaskan adalah pada malam tanggal 20 itu terdengar isu bahwa sejumlah menteri mengundurkan diri. Dan menjelang maghrib Pak Harto panggil saya dengan Pak Saadillah Mursyid di rumah beliau di Jalan Cendana, mengatakan, ya tadi saya dengar begitu, tapi saya sudah cek sama mbaknya, katanya. Maksudnya mbaknya itu Mbak Tutut, maksudnya Mbak itu tidak betul. Tapi ternyata kira-kira jam 8:30 malam saya keluar dari rumah Pak Harto karena bekas-bekas wakil presiden itu datang satu demi satu. Pak Umar Wirahadikusuma, Pak Tri Sutrisno, terakhir Pak Habibie datang. Pak, saya pikir ini pasti lama. Maka saya bilang sama Pak Wiranto, saya berdua aja duduk sama Pak Wiranto di depan. Bilang, Mas, saya mau keluar dulu, mau ngambil baju. Ya, saya pergi ke rumah Pak Malik Fajar di Jalan Pekalongan. Sampai di situ ada Pak Akbar Tanjung sama Pak Tandri Abeng. Pak Akbar bilang, Ril,
Gimana Jalan Cendana? Orang nggak bisa masuk ke situ, kecuali kamu yang bisa masuk katanya. Iya, saya bilang, ya Pak Harto mungkin akan mundur besok. Bang, saya bilang apa betul menteri-menteri mundur? Tadi Pak Harto bilang itu nggak betul. Terus Pak Akbar buka jaket dan mengeluarkan amplop surat. Mengatakan, iya menteri-menteri mundur, ini suratnya. Duh, saya kaget. Dan surat itu saya bawa ke Jalan Cendana dan saya lapor ke Pak Harto, berdua dengan Pak Sadillah, bilang, Pak ini surat menteri-menteri mundur. Kamu dapat dari mana dia? Pak Harto? Ini dari Pak Akbar Tanjung. Pak Harto baca. Kok begini ya? Katanya. Ya sudah, kalau gitu saya mundur saja. Disiapkan bagaimana berhentinya. Dan itu Pak Harto masuk ke dalam, nggak keluar-keluar lagi sampai pagi. Jadi saya malam itu harus mutar otak. Bagaimana caranya membuat skenario presiden berhenti. Itu dari kira-kira jam 9:30 malam sampai pagi. Nah situlah datang Pak Syafruddin Bahar, Pak Bambang Kesowo, Pak Sunarto Sudarno ke Jalan Cendana juga untuk menyiapkan sama-sama naskah pengunduran diri Pak Harto. Saya harus meneleponi banyak orang, termasuk meneleponi Ketua Mahkamah Agung almarhum Pak Sarwata. Karena prosedur berhentinya presiden itu tidak menggunakan cara yang normal. Jadi saya harus mencarikan jalan keluar konstitusionalnya. Bagaimana supaya berhenti. Makanya tadi seperti didengar Pak Harto mengatakan, saya menyatakan berhenti. Ya, bukan mengundurkan diri, bukan minta berhenti, bukan meletakkan jabatan. Itu saya menggunakan kata-kata menyatakan berhenti. Jadi itu statement sepihak. Karena presiden tidak menyatakan itu di hadapan MPR. Presiden kan dipilih oleh MPR. Dan ya banyak hal-hal yang kan sangat mencekam ya. Tapi saya melihat Pak Harto sangat tenang. Pagi-pagi menjelang keluar dari rumah itu masih sempat saya ngomong sama beliau, Pak ini naskah pengunduran dirinya sudah diketik. Pak Harto bilang sama saya, Bril kamu tulis itu kabinet saya nyatakan dimisioner. Gitu. Saya bilang enggak Pak, kabinet tidak dimisioner. Ya, Bapak berhenti, kabinet dilanjutkan oleh Pak Habibie. Ya, tapi nanti kalau saya tidak bilang begitu, Habibie susah membubarkan kabinet. Tapi Undang-Undang Dasar nggak bilang begitu Pak. Ya sudah, kalau kamu nggak tulis, sini saya tulis sendiri. Jadi diambil pulpen di tangan saya, beliau tulis. Di belakangnya itu ada tulisan tangan Pak Harto mengatakan, saya nyatakan kabinet dimisioner. Ada tambahan dia mengatakan, saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia selama saya memimpin bangsa dan negara kalau ada kekhilafan dan seterusnya. Itu tulisan tangan Pak Harto. Dan itu dibacakan semua? Ya, dibacakan. Pak Harto tenang gitu. Saya pun agak tertegun melihat Pak Harto keluar dari, menjelang keluar dari istana. Ya, saya dari rumah beliau, saya sudah lebih duluan jalan dan sampai di sana itu masih senyum-senyum, membacakan pidato dengan tenang. Jadi jauh sesudah peristiwa itu terjadi saya merenung ya. Andai kata Pak Harto itu sama seperti Husni Mubarak ya, atau seperti Muammar Gaddafi, atau seperti Bashir di Syria sekarang. Apa yang terjadi di negara ini itu nggak terbayangkan bagi saya ya. Karena itu saya ingat betul malam 20 Mei Pak Amin Rais pada waktu itu akan membawa ribuan mahasiswa untuk demonstrasi 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional di Tugu Monas di depan istana. Pak Prabowo dengan saya itu jam 3 malam membujukin Pak Amin, Pak Amin jangan Pak Amin. Saya sampai mengatakan Pak Amin ya, Pak Harto ini ya masih punya kekuatan dan militer itu masih patuh kepada beliau. Urusan Pak Harto mundur tuh biarlah kami ngurusi. Yakinlah Pak Harto tuh akan mundur ya. Tapi kalau Pak Amin paksa terus beliau tuh marah, terus memerintahkan supaya itu ditembak. Ini jadi Tiananmen Jakarta ini. Pak Amin tolong sabarlah gitu. Akhirnya Pak Amin tidak jadi. Ya, akhirnya tidak jadi demonstrasi besar-besaran itu dan ternyata memang tanggal 21 Mei itu Pak Harto mundur dengan tenang. Jadi jauh lebih berjiwa besar dibandingkan dengan Husni Mubarak, dengan Gaddafi, dengan Bashir di Suriah sekarang. Kita lihatlah, Suriah sudah hancur, rakyatnya udah tinggal tulang-tulang, kesian semua. Tapi Pak Harto ya bagaimanapun ya dengan segala kekurangan yang ada pada beliau ya Pak Harto itu tetap berjiwa besar dan mundur dengan cara yang lebih bijak. Baik. Pertama masuk kelihatan gimana nih? Masih culun.
Wow, saksi sejarah dan kemudian juga ada suka duka berada di Sekretariat Negara, begitu ya. Awal mulanya ini Prof. Yusril diminta oleh Pak Murdiono Ya. langsung dan menjadi penulis pidato yang tadi itu Bapak sudah sampaikan, gitu. Ya. Kemudian cukup lama juga Bapak berada di Sesnek. Ya. Berapa? Ada 4-5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Ya. Di situ tidak hanya menulis pidato saja, tetapi Ya. juga ada hal-hal yang lain. Iya, tugas saya antara lain menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Salah Jadi satunya semua Pak surat-surat Mohanto mungkin? presiden. Ah, ini juga beliau. Ih, Halo Bapak. Pak Mohanto apa kabar? Alhamdulillah baik. Sini. Iya. Keren. Yang duluan Pak Mohanto dulu di Sesnek. Saya tahun 80. ya beliau dulu. Jadi Oke. sampai eselon 2 beliau baru masuk. Tapi Pertama masuk kelihatan gimana nih? masih culun. Culun itu gimana tuh gambarannya? oh, kan mantan guru ngaji ya, mau nggak mau ya itulah, bukan tapi lebih ganteng sekarang sih. Oh. Gitu. Jadi culun itu dalam penampilan. Kalau Ya. dalam pekerjaan, dalam Nah itu begini, yang catatan saya secara spesifik itu, dulu itu kalau nyusun pidato itu Pak Harto itu, namanya itu Pak Mur itu karismanya tinggi sekali. Dan itu konsinyir seminggu gitu di puncak sana, bukunya itu bermobil-mobil begitu. Itu Pak Narto itu yang ketuanya. Tapi begitu beliau diganti Pak Yusril, jarang bawa buku, nggak tahu konsepnya dari sini gitu. Kira-kira seperti itu yang saya tahu itu. buku yang banyak itu masuk semua ke sini. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau perpustakaan jalan begitu. Itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, waktu pergantian tadi saya lihat CV-nya itu kan, itu ada pergantian Pak Harto itu kan. Nah itu dulu beliau satu-satunya yang dicari oleh Pak Mur, karena jenderal nggak berani ngadep Pak Harto. Akhirnya Pak Yusril yang dijadiin sandra gitu. Nah, ini biar cerita sendiri nanti. Yang diumpanin gitu. Kira-kira Nah. begitu, karena beliau tadi pemberani betul gitu. Gitu. Pemberani, tapi maksudnya pemberani dalam arti ketemu dengan Pak Harto tuh santai aja gitu, nggak? Oh, dianggap anaknya atau mungkin menantunya dulu begitu. Jadi anu aja gitu, santai aja gitu. Betul nih Pak Yusril kalau ketemu dengan Pak Harto itu merasa diumpani oleh teman-temannya, jadi umpannya. Iya, memang di Seknek pada waktu itu saya yang paling kecil, yang paling muda di antara semua. Ada Pak Ali Afandi almarhum sudah sangat sepuh, ya. Ada Pak Narto sudah menjelang pensiun pada itu, ada yang sudah sangat senior seperti Pak Mangkusowo dan lain-lain begitu. Jadi saya yang paling kecil ada di situ. Ya, karena itu Pak Harto itu kebiasaannya kalau manggil orang itu tidak sebut namanya. Misalnya Pak Faisal Tanjung bilang jenderal begitu. Pak Murdiono itu Mensesnek. Tapi kalau saya bilang, Ril, kamu gimana? Gitu. Karena Nama dianggap langsung. saya paling kecil begitu. Jadi dan karena beliau itu percaya kepada Pak Yusril waktu itu. iya, jadi saya pun santai-santai saja. Jadi kadang-kadang saya dikerjain juga sama almarhum Pak Murdiono gitu. Nah, ayo kita menghadap Pak Harto. Ada apa Pak Mur? Ini saya pakai celana jin begini. Ya terserah, enggak apa-apa, ikut aja. Pakai saya pakai celana jin gitu. Masuk saya Pak Harto ngomong-ngomong gitu. Bagaimana? Mensesnek bagaimana? Tanya, Ril, kamu gimana pendapatnya? Nanti saya ungkapkan menurut pikiran saya yang sebenarnya seperti ini. Lalu, ya sudah kalau gitu kita tunda. Kalau ditunda tuh nggak jadi. Kalau keluar dari situ Pak Murdiono ketawa gitu. Ya itulah gunanya sampean saya ajak ke situ. Biar sampean yang bilang enggak sama Pak Harto katanya. Nggak tega untuk bicara langsung gitu. Pak Mohanto. Kayaknya Pak Mur aja yang ngomong enggak gitu. Ah, kalau saya nanti didamprat, kalau situ kan dianggap anak kecil gitu. Jadi, Pak Mohanto juga salah satu yang ngumpanin satu ini. Nah, kalau itu saya bekokkan ya zaman Gus Dur itu. iya. Itu waktu ya. beliau itu dikasih cincin khusus bil khusus, diminta orang siapa nggak boleh, tapi dikasih Pak Yusril. Itu nggak tahu cincin apa, saya nggak tahu itu. Jadi rupanya Gus Dur itu punya cincin banyak juga gitu loh. Tapi satu-satunya itu yang dikasih Pak Yusril itu katanya untuk jimat supaya jadi presiden kasih begitu. Wah, kode lagi yang kedua nih. Dipakai nggak Pak? Enggak ya?
Gus Dur kan banyak lucu-lucuannya. Jadi katanya ini kalau ada orang-orang ketemu saya, Mas Yusril, saya cerita ini cincin saya dikasih sama Mbah begitu. Karena cincin inilah saya bisa jadi presiden. Orang kan kagum-kagum. Waktu mau pulang ya, mau sampean saya kasih oleh-oleh. Ya mau Gus, apa? Lah ini cincin saya mau kasih. Orang kan senang, mungkin cincinnya dari Mbah Hashim. Saya kasih kan kaget. Nanti orangnya cerita di kampung, di hati. Padahal cincin kayak begitu kata Gus Dur, ini ada sekarung di bawah meja saya. Banyak kan sekarang. Loh, ini cincin dari mana Gus? Oh dari Jatinegara, harganya juga paling 5.000 perak kata Gus Dur begitu. Tapi PD yang pakainya luar biasa. Pak Mohanto punya ini ya, hobi bareng ya pada saat itu? Ya, Mojok bersama sambil itu menjadi ahli hisap. itu rahasia tapi harus saya buka hari ini. Jadi waktu rapat Menko Polkam itu Menkonya kan Pak SBY. Nah samping beliau itu Pak Martori, Menhan. Terus beliau saya mewakili Pak Menteri, karena Pak Menteri selalu dipanggil Bu Presiden. Samping saya Menlu. Nah itu SBY itu kalau cerita saking pinternya kan panjang kalau rapat itu. Beliau kadang-kadang, waduh capek nih, ya keluar dulu, ngapain udut gitu, udut. Nah lama-lama Pak SBY, loh kok ini 3 orang kok selalu satu keluar gitu, jadi tahu rupanya, jadi rokok. Jadi kalau ngerokok itu ya, Bu Indi, ini belum selesai itu ngerokok lagi, tapi itu dulu loh ya, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Bisa berapa menit itu? Ya kalau ada napas ngerokok terus beliau itu. Maksudnya kalau tidur ya enggak gitu loh. Sempat berapa tahun itu, Prof? Waduh. Saya merokok lama sekali. Berhentinya Mulai dari gimana? SMA, berapa kali saya berhenti merokok dulu, setahun, 2 tahun, saya itu merokok lagi. Tapi ya 3 tahun yang lalu saya udahlah jangan merokok lagi. Saya berhenti merokok sampai hari ini. Udah Itu langsung lagi. berhenti begitu saja Ya, atau bertahap? langsung berhenti. Jadi Bisa, ya? kalau mau berhenti ya langsung berhenti, nggak bisa bertahap. Langsung berhenti selesai. Terus sekarang bilang, udah tua nih, udah mau umur udah lebih 50 tahun, jangan merokok lagi deh. Udah jadi saya berhenti aja. Kalau Pak Mohanto? Oh masih, karena saya orang Kudus. Enggak ngerokok, enggak cuman udut. Beda ya? Beda. Baik, Pak Mohanto terima kasih. Ini rahasia belum dibongkar semua ya? Oh belum. Belum. Tapi terima kasih sudah hadir bersama kami. Prof, kita lanjutkan ya setelah jeda berikut, kami segera kembali. Ada buktinya nih, soal masak nih. Bener apa enggak ya? Kita lihat di tayangan berikut ini. Bang Yusril ini anak ke-6 dari 11 bersaudara. Iya. Ya, saya bacakan dari yang pertama ya, ini dapat bocoran. Oh, ada 11 orang. Yuslim yang pertama, Yusmin, Yusfi, Yuslih, Yusniar, Yusril, Yusron, Yuslaini, Yusmiati, Yushari, dan Yustiman. Iya. Saya boleh bincang dengan 2 di antaranya. Oh boleh. Oke, Bang Yuslih, ini yang nomor 4 ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan semua 11 orang ini nama depannya Yus. Mungkin ada pernah diceritakan oleh orang tua mengapa demikian? Iya, jadi dari ayah saya itu mengatakan Yus itu adalah to do dalam bahasa Inggris, artinya kata kerja. Jadi bapak saya bilang sengaja dikasih nama Yus supaya anak-anak saya itu tidak malas bekerjanya giat. Itu yang disampaikan bapak saya kepada saya. Oke, dan terbukti 11-11-nya giat semua? Ya, itu. Oke. Nama tengahnya semuanya Iza atau enggak? Iza itu adalah singkatan dari nama ayah saya, Idris Haji Zainal. Oke. Dan 11 ini? Ya, memakai nama Iza belakangnya. Oke. Boleh cerita nggak Bu, Ibu Yusniar mungkin? Ini Ibu Yus ini kan persis di atasnya Pak Yusril ya? Iya. Seperti apa sih Yusril kecil itu, panggilan kecilnya apa? Panggil kecilnya Ndin. Ndin. Dari mana itu? Ya nggak tahu ya dari mana. Setelah saya besar saya tahunya dia panggil seperti itu. Mungkin Yusril kita nggak bisa ngomong seperti itu ya. Akhirnya panggilnya Ndin Ya. gitu. Kecilnya ini seperti apa? Memang sudah tukang belajar? Iya, dia belajar. Dia sangat pintar. Waktu saya SD kelas 1, dia belum sekolah. Tapi saat saya bisa membaca, dia juga udah bisa membaca. Tapi belum sekolah? Belum sekolah. Oke.
Yang disampaikan Yusniar itu benar. Dari kecil saya tahu Yusniar itu pintar dan dia tuh berani. Beraninya begini, dia tuh ke laut nggak takut dengan air. Dia jago berenang, itu aja. Dan dia suka sekali mencari ikan di laut. Oke. Itulah kehidupan dia di masa kecil. Abang ikut waktu itu? Saya enggak, saya sukanya ke kebun. Oh. Kalau Yusril sukanya ke laut. Ke laut gitu. Teman ke laut siapa nih dari 11 orang ini? Yuspi. Oh, oke. Yuspi temannya. Itu kakak yang keempat. Ibu, kenangan-kenangan orang tua membesarkan 11 anak ini mungkin Ibu masih ingat? Karena kita 11 beradik ya. Saya perempuan yang tertua ya. Jadi karena ibu saya tuh anaknya banyak sampai 11, kita tuh harus bisa kerja. Jadi semua dari 11 beradik itu semuanya bisa masak. 11-11-nya? Ya, bisa masak. Dan kita giliran harus bisa nyuci piring, bisa nyapu, bisa segala pekerjaan rumah tangga karena harus membantu ibu di mana kita tidak punya pembantu. Sampai sekarang pun seperti Yusril, Yusron itu suka masak. Oke, ada buktinya nih soal masak nih. Bener apa enggak ya? Kita lihat di tayangan berikut ini. Pergi ke pasar itu ada aspek sosialnya juga, ketemu teman-teman, ngobrol sebentar, singgah di warung kopi, ngobrol pulang. Jadi hidup interaksi sosialnya ada dan hidup terasa menyenangkan gitu. Bagiannya seringnya tugas apa bang? Kalau sama ibu dulu biasanya masak atau Ya segala macam gitu dan mulai masak sendiri, nyiapin makanan, lalu itu semua anak-anak laki juga diajarin masak gitu, kerja macam-macam gitu. bisa ke dapur semua ya? Ya. Keras kan ya? Masih kecil kan itu tahun-tahun 60-an sangat susah sekali. Jadi kita, bapak saya pegawai negeri kecil begitu, kadang-kadang dapat berasnya sudah apa dan apa namanya dapat gaji kadang-kadang 3 bulan bahkan 6 bulan sekali baru dapat gaji. Jadi kita kecil ya paksa upaya padanya, saya pergi ke laut, saya pergi mancing, saya pergi ke danau mencari ikan air tawar, juga ambil sayur-sayuran di hutan, ya, misalnya kangkung, kemudian pucuk pakis. Kadang-kadang kita manjat pohon nangka, ada nangka yang masih muda. Kita juga punya kebun kelapa sendiri, jadi hampir tidak ada yang beli. Ya, punya kelapa juga bikin sendiri. Paling yang beli yang beras karena di Belitung ini kan orang tidak nanam padi, ya. Nanam padi cuma ladang, hasilnya tidak seberapa. Masih kecil sering kita makan singkong atau makan ubi, jadi terasa hidup mesti. Tapi kan pikir sekarang mungkin itu yang hidup sehat. Senang sekali. Aku dulu waktu masih kecil rumahnya nggak sebagus rumah ini. Rumahnya masih pakai atap nipah, pakai dinding kulit kayu gitu. Tidur juga di lantai, pakai kasur banyaknya selembar. Kalau pandan ya. Tapi ya, kalau di kadang-kadang menyenangkan juga.
Kalau berenang di laut dari kecil Bang ya? Dari kecil udah ya? Iya. Ada yang ngajarin atau bisa sendiri dulu Bang? Bisa sendiri juga. Muka Bang Yusril di kampung sama di Jakarta beda. Lebih lepas kayaknya di sini Bang ya? Iya. Lebih segar kayak di sini. Iya, lebih santai kayak kecil. Kalau di sana di kantor aja setiap hari orang datang banyak sekali. Dari pagi sampai malam dan sudah udah capek sekali. Kalau di sini santai. Di bagus juga sih kalau pulang ke sini. Ya, sebulan atau 2 bulan sekali. Ya, jadi ada refreshing, nggak banyak beban-beban pikiran gitu. Dulu waktu saya masih SMA, kita sering beli kelapa di kampung ini. Dulu kita punya warung, jadi kita jual kelapa. Sekarang ditantangin buat manjat masih sanggup nggak Pak? Mungkin nggak kuat lagi, kalau yang terlalu tinggi mana bisa. Kalau dulu masih SMP SMA itu masih 10 pohon satu hari ya, naik. Terus sekali. Kalau dulu petik kelapa itu, kalau buahnya itu kalau ada 5 ya, kalau yang manjat dikasih 1, kalau 10 kasih 2. Dapat bonus 1. Iya, upahnya pakai kelapa ya? Iya, upahnya pakai kelapa. Yusril sehat ya. Ibu sehat juga. Ya gini lah, sudah Iya. tua. Prof, ini ada kesaksian dari beberapa orang mengenai seseorang bernama Yusril Iza Mahendra. Masa-masa sekolah dulu, berikut ini. Dia tuh mulai di SMA itu udah menguasai 3 bahasa gitu kan. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu, udah dikuasai. Dan beliau itu masa sekolah itu paling disiplin. Ya, tidak pernah membuat gaduh. Dan paling senang beliau itu duduknya di depan sekali. Dan kenyataan beliau itu yang paling gemar adalah mata pelajaran PPKN atau tata negara. Dan juga beliau sering berdebat dulu sama gurunya tata negara PPKN, itu namanya Ibu Sintaria Purba. Sampai-sampai guru keluarga negara itu Bu Sintaria Purba itu sampai meneteskan air mata atau nangis karena selalu berdebat dengan Pak Yusril kan. Yang dihukum oleh Pak Arjono tuh nggak terlupakan pasti buat Pak Yusril sama Bapak kali ya? Kemungkinan tidak terlupakan itu. Bener Pak, Bapak pernah hukum Pak Yusril dulu gara-gara telat datang ini? Pernah? Iya. Kena struknya udah dari tahun 2006. Stroke itu Bapak emang susah komunikasi setelah itu? Iya. Nggak bisa komunikasi Pak. Emang udah nggak bisa komunikasi? Iya. Itu kesaksian ada sahabat, ada kepala sekolah, dan guru. Iya, betul. Masih hafal semuanya? Masih ingat. Yang terakhir tadi masih ingat nggak Pak siapa? Oh iya, Pak Arjo namanya. Pak Arjo. Ya. Beliau sedang menderita sakit stroke ya? Iya, sudah stroke. Ada yang disampaikan mungkin ke beliau? Ya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya, sehat kembali. Dan sedih juga melihat beliau dalam keadaan sakit. Dan tadi itu yang disebut Ibu Sintaria Purba. Sudah lama saya nggak ketemu beliau itu, tapi beliau tinggal di Bangka. Yang tadi dikatakan Pak Prof sering mendebat beliau sampai nangis gitu. Iya, saya menyesal juga kalau membuat beliau sampai menangis. Mau menyampaikan langsung? Oh, Ibu Sintaria. Iya. Wah. Kabar Bu. Silahkan Bu. Jadi kapan terakhir ketemu? Iya, tadi saya bilang sudah lama sekali nggak ketemu dengan beliau. Sekarang mau ngobrol apa nih dengan Ibu? Silakan, apa yang disampaikan Prof? Iya. Apa kabar Pak Sinta? Lama sekali nggak pernah ketemu ini. Berapa tahun kira-kira? Berapa tahun ya? Mungkin masa 30 tahun ada nggak pernah. Berapa? Sekitar 30 tahun ada nggak pernah ketemu. Oh. Ya. Oke.
Pak Yusril sehat ya. Ibu sehat juga? Ya ginilah, sudah Iya. tua. Ibu, betul ya Bu ya? Ini murid yang sering mendebat Ibu, sampai Ibu nangis. Benar. Kenapa Bu sampai ya debatnya soal apa? Dan kemudian kenapa Ibu sampai nangis? Macam-macam persoalannya. Contohnya Bu. Contohnya dia bertanya soal pengamalan ketuhanan yang Maha Esa. Waktu itu saya hanya menjawab, yang kita persoalkan bukan Tuhan, tetapi pengamalannya, saya bilang. Jadi dia bersoal terus, kalau gitu terserah kaulah, aku bilang sambil nangis. Terakhirnya ada terserah kaulah begitu. Ayo terserah kaulah. Iya. Emang gitu kebiasaannya, Prof. Iya, Yusri memang. selalu ingin. Ibu Sinta ini mengajar saya dari SMP Iya. sampai ke SMA. Masih beliau juga mengajar mata pelajaran yang sama. Ada kakak saya yang paling tua yang sudah meninggal, Pak Yuslim namanya, itu sahabat dengan beliau ini. Saya dengan beliau ini belajar banyak tentang kewarganegaraan. Pada saat itu pernah panggilnya Ibu Yusril aja waktu itu. Iya. Iya. Datang ke rumah Ibu pada saat SMP. Ya. Ini hanya untuk menanyakan cara memberhentikan bupati. Betul. Datang ke rumah Bagaimana Ibu. cara memberhentikan bupati kan? Waktu itu kalau tidak salah, maaf Pak Yusril, Udah menteri jadi Pak Yusril sekarang. baru kelas 2 SMP. Jadi saya katakan, belum waktunya kau berpikir begitu. Tunggulah kalau kau nanti sudah jadi manusia benar-benar, kau memberhentikan kebiasaan dia. Bu, kalau di kelas ini duduknya di mana, Bu? Di depan, Di depan. Terus? duduknya begini. Oke. Memperhatikan gitu. Karena saya, kau deh. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ini Ibu ngobrol dengan Prof. Yusril begitu. Jadi ada maaf-maaf gimana tuh? Habis Pak sekarang Yusril? sudah bapak saya. Bu, murid yang dulu sering mendebat Ibu, sampai katanya tadi ada beberapa kesaksian sampai nangis gitu. Ini sekarang sudah ya seperti ini gitu. Udah hebat ya Pak ya. Ketua juga, Bu. Apa Bu? Mungkin kan kebanggaan seorang guru gitu ya Bu ya? Iya benar. Saya terkesan bangga memang sama bekas anak didik ini. Dia itu baik, tidak pernah berkelahi, tidak pernah bertengkar. Cerdas. Suka berdebat aja. Berdebat saja. Cerdas, pintar. Oke. Pandai bahasa Cina. Laksamana Cheng Ho juga. Ini apa karena inspirasinya dari Ibu Sintaria menjadi ahli hukum tata negara? Iya, banyak sekali pengaruh beliau. Waktu masih kecil itu saya tertarik dengan perkembangan ketatanegaraan. Selain beliau, waktu saya masih waktu SMA juga ada Pak Agus Bakhtiar ya, sudah almarhum. Jadi banyak hal-hal yang beliau ajarkan kepada saya tentang kewarganegaraan dan membuat saya tertarik. Jadi belum lama ini saya ke Malang, saya ketemu Ibu Soekarti, ya, guru saya waktu SMP, tapi guru matematik. Jadi saya bilang, saya ini murid paling bodoh sama ibu ini, karena paling saya tidak mampu matematik. Banyak di antara guru-guru saya yang banyak sekali jasanya kepada saya dari kecil, itu satu demi satu sudah berpulang ya, tapi ya. Yang masih ada Ibu Soekarti, Ibu Sinta ini kita mendoakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur gitu. Amin. Bu, harapan dari seorang guru untuk Pak Yusril? Ya, saya harapkan dan saya doakan semua murid saya jadi orang yang baik di Indonesia, jadi warga negara yang jujur. Karena saya pernah juga saya mengatakan di kelas mereka, kalau kalian ada yang korupsi, nanti ku cekek kalian. Serem gitu
gitu. Saya ucapan terima kasih Ibu sudah hadir, kakak-kakak juga sudah hadir. Terima kasih Anda semua juga sudah hadir di sini. Terima kasih. Ini semuanya dari teman-teman dekatnya Prof. Yusril ya. Terima kasih untuk semuanya dan kita jumpa pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih Prof.